Shalom, selamat malam Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mereview makalah buku ketiga, Sosiologi Komunikasi, Kontraktivisme Sosial sebagai Paradigma, Warisan Kontraduksi Sosial dari Realitas. Nama Indriani Mage, NIM 2003030088, jurusan Sosiologi kelas C semester 2, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konstruktivisme Sosial sebagai Paradigma ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Yang pertama, warisan konstruksi sosial dari realitas. Konstruktivisme sosial adalah salah satu pendekatan teoritis yang paling menonjol dalam ilmu sosial. Jilid ini merayakan ulang tahun ke-50-nya formasi pertama dalam teks dasar klasik Peter Berger dan Luhmann. Konstruksi sosial dari realitas mengatasi kontribusi pekerjaan untuk pertanyaan terkini dan teori sosial. Penulisan yang untuk kontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dan rumusan teoritis dan konstruksi sosial, bidang penelitian yang berbeda dan arah baru yang menjanjikan untuk penelitian masa depan yang disajikan dalam perkembangan terkini. Sebuah studi tentang pentingnya sebuah karya yang berbentuk paradigma di sosiologi pengetahuan internasional. Buku ini akan menarik bagi para sarjana sosiologi dengan minat dalam teori sosial, sejarah ilmu sosial, dan pentingnya konstruktivisme sosial. Yang kedua, realitas konstruktivisme sosial. Kata pengantar Michel Papendahour. Yang pertama, apakah ada yang namanya konstruktivisme sosial? Konstruktivisme sosial adalah arti editor volume sekarang memahami terkait erat dengan Peter L. Berger dan Thomas buku Luhmann The Social Construction of Reality pada tahun 1967 dan 1966 yang pertama kali diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Pekerjaan itu pada gilirannya tidak dapat dipisahkan terkait dengan sosiologi pengetahuan dan seperti yang diuraikan di bawah, ini jalur perhubungan membentang kembali ke Wina pada pergantian abad yang ke-20 di negara Anglo-Saxon. Bagaimanapun konstruktivisme sosial mungkin memiliki sumber selain karya Manny Berger dan Luhmann. Ini masalahnya misalnya dengan konstruksi sosial dan dari teknologi perkembangan terkait dalam studi sains dan teknologi yang dimasukkan oleh Kor-Ketin pada 1989 di bawah label konstruktivisme empiris. Yang berikut di mana konstruktivisme sosial berakar. Untuk pemahaman yang memadai tentang konstruktivisme sosial dalam arti ini digunakan di sini perlu mempertimbangkan akarnya yang meluas kembali di masa ketika sosiologi dan terutama sosiologi yang dulu menjadi begitu penting sebagai sosiologi pengetahuan mulai mengambil bentuk seperti yang dicatat Rosserman pada 1965. Disiplin akademi sosial pengetahuan berawal dari dialog ilmiah antara sosiologi dari 3 universitas Eropa, yaitu Wina, Paris, dan Cologne. Pada tahun 1909, filsuf Wina Wilhelm Jerusalem menerbitkan sebuah isi berjudul Sosiologi der Erkenntnis, berbasis di Paris, memperkenalkan kolom baru yang berjudul Les Conditions Sociologiques de l'Inconnaissance in the Journal Ethnique Sociologique, di mana dia adalah pendiri dan editornya. Pertama, kontribusi dalam kolom ini adalah kritik Durkheim
terhadap artikel Yerusalem, yang pada gilirannya menginspirasi Max Scheler di Kultnen untuk mengembangkan sosiologi pengetahuan menjadi suatu disiplin. Untuk tujuan ini, Scheler mengunting antologi berjudul Verquest zu einer Soziologie de Wisses yang kepadanya Wilhelm Yerusalem menyumbangkan satu bab. Yang berikut, konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Mengapa kami bertanya? Konsep paradigma sama kontroversialnya dengan yang di mana-mana, setidaknya di ilmu sosial. Ini bukan karena penggunaan inflasi, tetapi karena ambiguitasnya. Thomas P. Kuhn, untuk siapa kemunculan yang dominan paradigma adalah kunci kemajuan ilmiah suatu disiplin ilmu, dikritik oleh Masterman pada 1970, dikutip dalam Morgan 2007, untuk fakta bahwa ia menggunakan kata paradigma dalam lebih dari 20 cara berbeda dalam karyanya Many the Structure of Scientific Revolution. Morgan mengidentifikasi 4 versi dasar dari konsep paradigma dalam karya itu: paradigma sebagai pandangan dunia, paradigma sebagai sikap epistemologi, paradigma sebagai keyakinan bersama dalam bidang penelitian, dan paradigma sebagai model bagaimana penelitian dilakukan di bidang tertentu. Yang berikut, masalah pengetahuan di Wina pasca Perang Dunia I. Kami menemukan beberapa kelompok refleksikan caranya untuk mendapatkan pengetahuan umum yang dapat diandalkan dan bagaimana melanjutkan dengan ilmiah yang valid penelitian. Mereka datang dengan proposal yang sangat berbeda, empiris dan sosiologis, teoritis, model konkret dan abstrak, serta logis dan pragmatis perspektif. Tapi mereka punya biasa fokus dari bunga dan biasa mulai titik untuk mereka musyawarah, yaitu pengetahuan sosiologi. Karnap, yaitu positivisme logis. Rudolf Carnap adalah sosok yang banyak diabaikan dalam perkembangan interpretis sosiologi. Dia telah menghadirkan seminar yang telah dipimpin oleh Emmett Hauser, yang lahir di Moforia di Kekaisaran Austria pada 1859 sampai 1938. Salah satu gurunya, Carnap, mendefinisikan versi formal dari pengetahuan fenomenologi. Itu idenya adalah kita harus mulai dengan pengalaman psikologis dasar tentang diri kita, intermenter blises, dan kemudian proses konstitusi dimulai ketika kita mencoba memahami dunia fisik luar, atau dia menyebutnya constitution sifaren, dan itu subjektif mental kondisi dari lain individu atau sesuai keadaan. Yang berikut, solusi pemalsuan dan konvensionalisme. Karl Popper yang berada di pinggiran lingkaran Wina membuat drama memotong ide-ide yang mencoba menumpukan cara-cara yang bersih secara metodologis untuk maju menjadi kebenaran murni. Menurut salah satu yang dapat diandalkan untuk menghasilkan keamanan pengetahuan dan tidak akan pernah ada pengurangan tidak membuahkan hasil dari pengetahuan, dan semua pertimbangan tentang induksi atau bagaimana tunggal mengalami dan observasi memimpin untuk benar umum harus menjadi keterlaluan, karena induksi sebagai sebuah logis prosedur aku dan sisa mustahil. Yang berikut, klaim teoritis konstruksi sosial dan realitas. Konstruksi ini merayakan sebuah buku dari awal ke waktu yang telah menjadi buku klasik sosial. Kontribusi sosial dari realitas, apa yang harus dipertimbangkan pertama kali kapan mencerminkan di sebuah klasik. Ini pertama kewajiban dari seorang selebrator untuk serius merangkul itu metodologis posisi. Dari itu
kerja dia atau tujuan untuk merayakan. Jadi sebaliknya menahan diri untuk jatuh ke dalam tingkat reflektivitas yang Peter Ehrberger dan Thomas Luckmann memiliki diri bersikap keras. Itu selebrato dari sosial kontribusi karena memiliki menjadi sadar dari pokok prosensual karakter dan realitas pengetahuan, bahkan kapan mengacu. Untuk itu saya akan menjadi naif dan mengabaikan fakta 50 tahun memiliki publikasi dari sebuah sosial konstruksi dari realitas. Yang berikut konstelasi pada tahun 1959. Pada bagian ini diizinkan menggambarkan konstelasi sosial dan intelektual yang sangat unik dari sosial konstruksi sebuah konstelasi bahwa memiliki sebelum ditelan dan ditandatangani. Saya merujuk untuk pada tahun 1959 sebagai sebuah berputar titik dari sejarah sosiologi dari pengetahuan. Yang berikut tentang berkomunikasi konstruksi komunikatif. Sejalan dengan eksposisi The Social Construction bahwa bahasa dalam sistem tanda terpenting dari masyarakat manusia dan pemahaman bahasa dengan demikian penting dan setiap pemahaman tentang realitas sehari-hari. Luckmann yang banyak berkontribusi pada sosiologi bahasa dari awal pada 1970-an, sedangkan empirisnya penelitian fokus di komunikatif genre. Luckmann perpanjang dengan Haber Klauberg memperkenalkan itu istilahnya komunikatif konstruksi. Lihat juga Klockblaun pada 1999 memberi sinyal kedua, pusat penelitian objek darinya teoritis dan empiris studi. Setelah itu sosial konstruksi dan itu dominan empiris penelitian bunga, itu yang disebut sebagai sosiologi dari pengetahuan. Pemahaman komunikasi sebagai seorang kopral proses objektivitas di mana beberapa studi dikejar ini garis dari penelitian. Sekian dan terima kasih.